itu, desa Sukamaju tenggelam dalam kegelapan. Hanya cahaya bulan sabit yang menerangi jalan setapak berlumpur. Angin dingin berbisik melalui dedaunan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang aneh. Rani melangkah turun dari mobil pickup tua, tasnya terasa berat di pundak. Matanya menyapu pemandangan asing di depannya. Rumah-rumah kayu tua berjajar tak beraturan, dikelilingi kebun singkong dan pohon kelapa yang menjulang. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat. Jadi ini rumah baru kita? Tanya Rani, suaranya bergetar. Ayahnya mengangguk lelah. Ya, sayang. Mulai sekarang kita tinggal di sini. Rani menelan ludah. Jakarta yang ramai terasa begitu jauh sekarang. Di sini, bahkan suara jangkrik terdengar menakutkan. Tiba-tiba, seekor burung hantu berteriak dari kejauhan. Rani terlonjak kaget, hampir menjatuhkan tasnya. Tenang, nak, ibunya merangkul Rani. Kamu akan terbiasa. Tapi Rani tidak yakin. Ada sesuatu tentang desa ini yang membuatnya merinding. Saat dia berjalan menuju rumah barunya, Rani merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik bayangan. Rani tidak tahu, tapi perjalanannya yang mengerikan baru saja dimulai. Rumah baru Rani ternyata sebuah bangunan tua dari kayu. Cat putihnya mengelupas, memperlihatkan warna coklat kayu di bawahnya. Jendela-jendelanya berderit saat dibuka, seolah protes karena diganggu tidur panjangnya. Selamat datang di rumah baru kita, seru ayah, mencoba terdengar ceria. Rani mengedarkan pandangan. Ruang tamu penuh debu, dan ada sarang laba-laba di sudut-sudut langit-langit. Bau apak menyergap hidungnya. Keesokan paginya, Rani menjelajahi halaman belakang. Di sana, tersembunyi di balik semak belukar, dia menemukannya, sebuah sumur tua. Sumur itu tampak menyeramkan. Batunya berlumut, dan talinya sudah lapuk. Rani melongok ke dalam. Gelap pekat menyambutnya, seakan mau menelannya bulat-bulat. Hei, kamu anak baru ya? Sebuah suara mengagetkan Rani. Seorang anak laki-laki berdiri di pagar, menatapnya penasaran. Iya, aku Rani, jawabnya. Aku Dimas, kata anak itu. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak soal sumur itu? Rani menggeleng. Dimas berbisik, kata orang-orang, sumur itu angker. Dulu ada anak yang hilang di sana. Sejak itu, kadang-kadang terdengar suara tangisan dari dalamnya. Bulu kuduk Rani berdiri. Dia melirik sumur itu lagi. Entah hanya perasaannya atau bukan, tapi rasanya ada sesuatu yang bergerak di kegelapan di bawah sana. Malam itu, Rani terbangun kaget. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Dia mengucek mata, bingung apa yang membuatnya bangun. Lalu dia mendengarnya. Rani, Rani. Suara itu lembut, nyaris seperti desiran angin. Tapi Rani yakin itu bukan angin. Suara itu memanggil namanya. Dengan jantung berdebar, Rani mengintip dari jendela kamarnya. Matanya langsung tertuju pada sumur tua di halaman belakang. Rani, tolong aku. Bisikan itu datang dari sumur. Rani berlari ke kamar orang tuanya, gemetar ketakutan. Ayah, ibu, ada yang memanggilku dari sumur. Ayahnya bangun, mengucek mata. Apa? Sumur? Iya. Ada suara dari sumur itu. Ibunya menguap. Sayang, kamu pasti mimpi buruk. Bukan mimpi, Bu. Aku dengar jelas. Ayahnya menghela napas. Oke, ayo kita lihat. Mereka turun ke halaman belakang. Sumur itu berdiri diam, tak ada suara apa-apa. Tuh kan, kata ayah. Cuma mimpi. Tapi, sudah, tidur lagi sana. Ibu menepuk pundak Rani. Besok kamu sekolah. Rani kembali ke kamar dengan perasaan kecewa. Dia yakin sekali tadi mendengar suara. Saat berbaring di tempat tidur, Rani mendengarnya lagi. Sangat samar. Rani, tolong. Rani menarik selimut menutupi kepala,
mencoba mengabaikan suara itu. Tapi dia tahu, besok malam pasti akan terjadi lagi. Setiap malam, suara itu semakin jelas. Bukan lagi bisikan lembut, tapi panggilan yang mendesak. "Rani, tolong aku. Aku takut." Rani menutup telinga dengan bantal, tapi sia-sia. Suara itu seakan masuk ke kepalanya. Tidurnya pun tak tenang. Dalam mimpi, Rani melihat seorang anak kecil. Basah kuyup, pucat pasi, terjebak di dasar sumur gelap. Tangan kurusnya menggapai-gapai, memohon pertolongan. Rani selalu terbangun dengan jeritan tertahan. Anehnya, kejadian aneh mulai terjadi di rumah. Boneka kesayangan Rani yang biasa di atas meja, tiba-tiba ada di depan pintu kamar. Buku-bukunya berpindah tempat sendiri. Suatu malam, Rani mendengar suara langkah kaki di lorong. Tapi saat dia mengintip, tak ada siapa-siapa. Penasaran dan takut, Rani memberanikan diri bertanya pada Mbok Minah, tetangga tua mereka. "Mbok, apa Mbok tahu sejarah sumur di belakang rumah kami?" Wajah Mbok Minah langsung berubah. "Astaga, nak, sumur itu punya cerita kelam." "Cerita apa, Mbok?" Dulu, ada anak hilang di sana. Namanya Mawar. Dia jatuh ke sumur saat bermain. Tubuhnya tak pernah ditemukan." Rani terkesiap. "Kapan itu terjadi, Mbok?" 50 tahun lalu. Sejak itu, sumur itu ditutup. Tapi katanya, arwah Mawar masih gentayangan di sana." Rani merinding. Dia yakin sekarang, suara yang memanggilnya setiap malam adalah Mawar. Pulang dari rumah Mbok Minah, Rani melihat sekilas bayangan anak kecil di jendela kamarnya. Saat dia mengedipkan mata, bayangan itu menghilang. Rani tahu, ini baru permulaan dari misteri mengerikan yang harus dia pecahkan. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Bisikan dari sumur semakin jelas, berubah jadi tangisan yang memilukan. "Tolong aku. Rani, tolong." Dia menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu tetap menembus. Rasanya seperti bisikan itu berada di dalam kepalanya. Tiba-tiba, Rani teringat sesuatu yang dilihatnya tadi siang di loteng, sebuah kotak kayu tua. Dengan cepat, Rani bangun dan menyalakan lampu senter dari ponselnya. Dia mengendap-endap ke loteng. Langit-langit berderit saat dia menarik tali, membuka pintu kecil ke atas. Rani memanjat tangga dengan hati-hati. Ruangan kecil dan berdebu itu hanya diterangi oleh cahaya ponselnya. Dia menemukan kotak kayu di sudut. Dengan jantung berdebar, Rani membuka tutupnya. Di dalamnya, ada beberapa foto usang, potongan koran, dan catatan tangan yang hampir pudar. Salah satu koran itu menampilkan headline besar, "Seorang anak hilang di sumur." Wajah seorang anak perempuan kecil, sekitar 7 tahun, tersenyum dari foto koran itu. Namanya Mawar. Rani merasakan napasnya terhenti. Anak ini anak yang hilang, yang tidak pernah ditemukan. Dia yang menangis di sumur? Di catatan tangan, ada tulisan yang membuat Rani semakin merinding. "Mawar jatuh ke sumur, dan sejak itu kami mendengar tangisan." Apa yang harus kami lakukan? Tidak ada yang mau menggali sumur itu. Kami takut. Saat membaca kalimat terakhir, suara tangisan itu berubah. Kini terdengar jeritan melengking, penuh rasa sakit dan ketakutan. "Rani!" Rani menjatuhkan kertas-kertas itu dan berlari ke kamarnya. Dia menutup pintu, terengah-engah, matanya berkaca-kaca. Tapi sebelum dia bisa menenangkan diri, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dia mendengar bunyi tetesan air pelan, tapi terus-menerus. Tetes-tetes. Rani berbalik. Di sudut kamar, ada seorang anak kecil. Rambutnya basah, pakaiannya sobek dan kotor. Tubuhnya pucat, bibirnya biru, dan mata kosong itu menatap langsung ke arah Rani. Air menetes dari tubuhnya yang kuyup. "Tolong aku," bisiknya, suara kecil yang penuh keputusasaan. Rani terdiam, tubuhnya kaku. Dia tahu ini bukan mimpi. Ini nyata. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar, menerangi langit gelap di atas desa Sukamaju. Rani berdiri di halaman, tubuhnya basah kuyup.
Semua ini terjadi begitu cepat. Dia hanya keluar sebentar untuk mencari kucingnya, tapi tiba-tiba pintu rumah tertutup keras. Terkunci. Orang tuanya sudah tidur, dan suara hujan begitu keras sehingga mereka tak mungkin mendengarnya mengetuk. Dengan gemetar, Rani mencari tempat berteduh. Angin semakin kencang, membuatnya sulit berjalan. Pandangannya tertuju pada satu-satunya tempat berlindung, sumur tua di belakang rumah. Rani berlari, meski hatinya diliputi ketakutan. Dia berjongkok di samping sumur, mencoba menahan diri dari rasa takut yang menjalar di tubuhnya. Hujan deras mengguyur, membuat suara tangisan dari sumur hampir tidak terdengar. Tapi Rani tahu, suara itu ada di sana. Saat dia memeluk lututnya, tiba-tiba petir menyambar, menyinari halaman sejenak. Dalam kilatan cahaya itu, dia melihatnya. Sosok anak kecil, berdiri di tepi sumur, menatap Rani dengan tatapan kosong. Air menetes dari tubuh pucatnya, pakaiannya basah seperti baru keluar dari sumur. Mawar. Rani membeku, napasnya terhenti. Dia ingin berteriak, tapi suara itu tak keluar. Mawar melangkah mendekat, perlahan, dengan tangan terulur. "Tolong aku," bisiknya, suaranya terdengar jelas di tengah badai. Rani merasakan tangannya mulai dingin, seolah-olah sesuatu tak terlihat sudah memegangnya. Tangan kecil Mawar kini menggenggam lengan Rani. Tarikan yang lembut tapi mematikan. Rani mencoba melawan, namun tubuhnya terasa lemah, seperti tidak punya tenaga lagi. Mawar menariknya menuju sumur, langkah demi langkah. "Aku takut, Rani." Mawar berbisik lagi, suaranya semakin dekat, membuat jantung Rani berdegup kencang. Rani berusaha meronta, tapi cengkraman Mawar semakin kuat. Mereka semakin dekat dengan tepi sumur. Sumur gelap itu seakan menunggu, siap menelan Rani bulat-bulat. "Jangan! Tolong!" Rani akhirnya berhasil berteriak, suaranya hampir hilang di tengah badai. Tapi Mawar tidak berhenti. Tangannya semakin erat, menarik Rani ke arah kegelapan sumur. Rani merasakan kakinya tergelincir. Dia hanya beberapa inci dari tepi sumur, siap jatuh ke dalam. Dia harus melakukan sesuatu, atau semuanya akan berakhir di sini. Namun, tepat saat kakinya hampir terjun ke dalam sumur, petir menyambar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Rani menjerit, tetapi tiba-tiba, tarikan di lengannya terlepas. Mawar menghilang, lenyap dalam kegelapan, meninggalkan Rani terduduk di tanah, gemetar. Sumur itu sunyi. Rani terjatuh ke tanah basah, napasnya masih memburu. Hujan mulai mereda, tetapi jantungnya tetap berdegup kencang. Dalam kegelapan malam, dia mendengar suara lembut. "Rani." Dia mendongak. Di depan matanya berdiri Pak Joko, tetangga tua yang sering bercerita tentang desa. Dengan wajah khawatir, ia berlari mendekat, payung di tangan. "Saya mendengar teriakanmu," katanya, suaranya tenang tapi penuh perhatian. "Kau tidak apa-apa?" Rani mengangguk, meski air mata masih mengalir. "Mawar." Dia muncul dari sumur. Dia minta tolong. Pak Joko mengerutkan kening, lalu menatap sumur dengan serius. "Ayo, kita cari tahu." Mereka berdua menghampiri sumur. Rani menjelaskan semua yang dia lihat dan dengar. Pak Joko mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Ya, ada kisah lama tentang sumur ini. Dulu, ada seorang anak yang hilang di sini. Namanya Mawar. Dia tidak pernah ditemukan." Rani menatap Pak Joko, hatinya bergetar. "Jadi, dia benar-benar ada?" Pak Joko mengangguk. "Dia masih terjebak di sini, antara dunia ini dan dunia lain. Kita harus membantunya." Mereka kembali ke rumah, dan Pak Joko mulai mencari-cari di buku catatan tua yang dia miliki. Rani mengikutinya, hatinya penuh harapan. Akhirnya, dia menemukan sebuah catatan yang menjelaskan kejadian tragis itu. Mawar, anak yang hilang itu, tenggelam saat bermain di sumur. Ibu dan ayahnya mencarinya, tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Mereka sangat sedih sampai mereka pergi dari desa ini, terang Pak Joko. Rani merasakan kepedihan yang mendalam. Dia tidak hanya melihat hantu, tetapi juga seorang anak yang merindukan rumah dan keluarganya. "Saya bisa membantu dia," kata Rani, keputusan bulat di hatinya. "Kita harus memberitahu dia bahwa dia tidak sendirian."
Malam itu, mereka kembali ke sumur. Rani menatap ke dalam kegelapan, berseru, Mawar, kami di sini untuk membantu." Suara angin berbisik lembut, dan seolah menjawab. Rani merasakan kehadiran Mawar, lebih dekat dari sebelumnya. "Kami tidak akan meninggalkanmu," dilanjutnya, menahan air mata. Dalam sekejap, cahaya lembut muncul dari dalam sumur. Rani bisa melihat sosok Mawar, lebih cerah dan lebih bahagia. "Terima kasih," berkata Mawar dengan suara bergetar, "ya aku tidak ingin sendirian lagi." Rani merasa hatinya hangat. "Bersama Pak Joko," dia melanjutkan, "kami akan memberitahu keluargamu. Kami akan memastikan bahwa orang-orang tidak akan melupakanmu." Seolah mendengar janji itu, Mawar tersenyum dan perlahan-lahan menghilang ke dalam cahaya. Rani merasa beban berat di hatinya terangkat. Badai telah berlalu, dan saat fajar menyingsing, sumur tua itu tampak lebih tenang. Rani tahu, Mawar akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Dengan bantuan tak terduga dari Pak Joko dan keberanian Rani, kebenaran tragis masa lalu terungkap. Desa Sukamaju bisa melanjutkan hidupnya, lebih kuat dan lebih bersatu. Rani, dengan hati yang penuh harapan, berjanji akan menjaga ingatan Mawar selamanya. Setelah Rani dan Pak Joko mengungkap kisah Mawar, penduduk desa berkumpul untuk menutup sumur yang telah lama menjadi sumber kesedihan. Dengan hati-hati, mereka menggali tanah di sekitar sumur dan menutupnya dengan batu-batu besar. Rani berdiri di sana, merasakan rasa lega dan haru. "Sekarang, Mawar bisa beristirahat," bisiknya, wajahnya bersinar dengan harapan. Keluarga Rani merasa lebih nyaman tinggal di desa ini. Meskipun awalnya merasa asing, mereka kini dianggap bagian dari komunitas. Rani pun mendapat banyak teman baru, yang membuatnya tidak merasa sendiri. Dia membantu Pak Joko bercerita tentang kisah Mawar kepada anak-anak lain, memastikan bahwa cerita itu tidak akan terlupakan. Malam hari, saat Rani terbaring di tempat tidurnya, dia merasa tenang. Suara hujan yang lembut membuai tidurnya. Namun, tiba-tiba, dia terbangun oleh suara ketukan. Ketukan itu terdengar aneh, seperti datang dari bawah lantai kamarnya. Rani terdiam. "Siapa itu?" gumamnya. Rasa takut menyelinap di hatinya. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara biasa, tapi ketukan itu semakin keras. Rani berdiri dengan gemetar dan perlahan mendekati lantai. Dia ingat betul tentang Mawar dan semua yang telah terjadi. Mungkin itu hanya suara angin, pikirnya. Namun, ketukan itu tidak berhenti. Dengan keberanian, Rani berbisik, Mawar? Apakah itu kamu?" Ketukan terhenti sejenak, lalu suara lembut terdengar. "Rani." Jantung Rani berdegup kencang. Dia berbalik dan melihat bayangan samar di sudut kamarnya. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya, suaranya bergetar. "Jangan takut," suara itu semakin jelas. "Aku di sini. Aku akan selalu ada di sampingmu." Rani merasa bingung, tetapi juga nyaman. Mawar mungkin sudah pergi dari dunia ini, tetapi ikatan mereka tetap ada. Rani mengerti, meskipun sumur telah ditutup, ingatan dan jiwa Mawar akan selalu bersamanya. Dia kembali ke tempat tidur, merasa hangat dan terlindungi. Dia tersenyum, berbisik pelan, "Aku tidak akan melupakanmu, Mawar." Dan saat malam berlalu, ketukan itu tak terdengar lagi, tetapi Rani tahu, dia tidak sendirian. Petualangan mereka mungkin telah berakhir, tetapi kisah persahabatan mereka akan selalu hidup di dalam hatinya. Dari